Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, seluruh jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, malam yang ke-9, mungkin sudah ada malam yang ke-10. Ada Pak malam ke-10 sudah ada? Ya. Kalau saya sudah malam ke-10, Pak. Tidak ada masalah. Ada 3 pandangan yang berkembang. Satu ru'yah alamiah, ru'yah global, di mana ketika satu negeri melihat bulan, maka negeri lain yang tidak satu negeri bisa mengikuti informasi tersebut. Yang kedua ada hisab yang dipakai. Yang ketiga ada imkanur ru'yah, ru'yah di mana tempatnya dia tinggal dia melihat bulan. Ketika ada informasi dari tempat lain, kalau di negerinya belum melihat, maka dia tidak mengikutinya. Jadi semuanya insyaallah punya landasan. Yang tidak punya landasan adalah ketika di bulan Ramadan tidak berpuasa. Nah, itu tidak landasannya. Cocok Pak. Nah. Bapak Ibu sekalian, jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya diberikan judul atau tema tentang puasa sebagai asas membangun peradaban Al-Qur'an. Ya. Puasa sebagai asas membangun peradaban Al-Quran. Saya pikir-pikir, puasa itu landasannya Al-Quran, kan begitu. Nah, kalau bisa saya balik judul ini, ya. Al-Quran sebagai asas membangun peradaban Islam. Cocok itu Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kenapa dianggap bahwa puasa dikatakan sebagai asas untuk membangun peradaban Al-Qur'an? Ini barangkali karena puasa itu dari Al-Qur'an itu sendiri, perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia merupakan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, jadi puasa itu sendiri landasannya adalah Al-Quran. Nah, puasa yang kita lakukan sebagai kaum muslimin tentu berbeda dengan puasa-puasa yang lain, ya. Karena umat-umat yang lain ada juga puasanya, tapi berbeda. Tapi puasa yang kita lakukan sebagai umat Islam itu memiliki kekhasan, ya, memiliki ciri khas, dia paten, tidak berubah, begitu. Sebagaimana yang saat ini kita lakukan. Nah, itu yang pertama, bahwa landasan puasa adalah Al-Quran. Dan tujuan daripada puasa kita adalah dalam rangka untuk, ya, hikmahnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, ya, agar kalian bertakwa. Takwa itu adalah, secara sederhana Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, imtisalu bi awamirillah wajtinabu binawahihi, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, ya. Jadi ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kita meninggalkan apa yang Allah larang, berarti kita sudah disebut sebagai orang yang bertakwa. Pertanyaannya, apakah kita sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaannya, ya. Kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya, beliau menyatakan bahwa takwa itu ada 4. Salah satunya adalah al-amalu bitanzil, yaitu melaksanakan, beramal sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu tentu adalah Al-Quranul Karim, ya.
Dan Al-Quran jelas diturunkan pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Dia udah wa bayyinatin minal huda, dan dia menjelaskan mana hak mana batil, ya, tentang petunjuk-petunjuk itu, dan dia sebagai al-furqan, sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Seandainya tidak ada Al-Quran, kita ini manusia akan tersesat, ya, karena hakikat baik dan buruk itu kalau diserahkan kepada manusia itu pasti relatif. Hakikat pahala dan dosa kalau diserahkan kepada manusia itu relatif, ya kan? Seandainya manusia yang menggunakan logikanya, ya, disuruh puasa, dia bilang untuk apa sih puasa? Capek-capek menahan lapar, menahan haus. Itu logika manusia yang berbicara. Tapi kalau ini adalah, kalau kebaikan dan keburukan itu bukan manusia yang tentukan, apapun yang dikatakan manusia, maka itu tidak ada nilainya. Ya, yang dinilai adalah apakah ini sesuai dengan perintah Al-Quran atau tidak. Begitu. Kita bersyukur karena kita masih diberikan menjadi manusia pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan kita bisa tetap berpedoman Al-Quran sampai kita meninggal dunia, ya, meninggal dunia, Pak. Insyaallah. Kenapa? Karena sekarang itu luar biasa, di media sosial banyak sekali saudara-saudara kita yang dulunya itu mereka Islam kemudian murtad, gitu. Dan itu ditampilkan di media sosial. Demikian vulgarnya itu, Pak. Karena setiap orang tidak punya jaminan bahwa kita ini akan mati dalam keadaan Islam atau tidak. Jangan sampai kita digoda di akhir hayat dengan harta, kedudukan, dengan apapun itu modelnya, sehingga kemudian kita tidak mengakhiri hidup kita dengan Islam. Bapak Ibu sekalian, seluruh jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kalamullah, ya, dan tadi sudah dijelaskan dia turun pada bulan Ramadan. Kalamullah, kalam Allah, ya. Nah, karena dia kalamullah, maka kita harus uji dulu ini ceritanya, membuktikan kebenaran Al-Quran. Bagaimana cara kita membuktikan kebenaran Al-Quran? Ada 3 pendekatan yang kita bisa pakai, Pak, ya. Yang pertama, apakah Al-Quran ini adalah karangannya orang-orang Arab? Yang kedua, apakah Al-Quran ini karangannya Muhammad? Dan yang ketiga, apakah Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira, Pak, yang pertama, apakah dia buatan orang Arab? Ada yang bisa menjawab? Apakah Al-Quran buatan orang Arab? Bukan. Bukan. Ya. Silakan jawab saya, Pak, tidak apa masalah, ya. Nah, kenapa? Karena Al-Quran menantang orang-orang Arab yang membuat semisal Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Apabila kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad ini dalam bentuk Al-Quran, maka buatlah 1 surat saja yang semisal Al-Quran. Tidak usah 30 juz, tidak usah 114 surat. 1 surat saja kamu buat, ya. Dan panggillah semua saksi-saksi kalian, ya, ahli-ahli bahasa kalian, ahli-ahli yang intelektual kalian, panggil semua kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Itu. Jadi sejak dulu Al-Quran sudah menantang orang-orang Arab ketika itu untuk membuat yang semisal Quran, ya. Jadi Rasulullah itu, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di mana masyarakat Arab berada pada puncak sastra.
Jadi Allah itu mengutus setiap hambanya, setiap nabinya, biasanya diberikan mukjizat sesuai dengan kebiasaan yang ada pada masyarakat tersebut. Yang tujuan mukjizat itu artinya adalah mengalahkan, ya. Mukjizat itu melemahkan. Misalnya di masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa mukjizat yang kita kenal dengan tongkat beliau, ya. Tongkat itu bisa berubah menjadi ular. Kenapa Allah mengutus seperti itu? Karena kebiasaan masyarakat di masa beliau pandai menggunakan sihir. Begitu. Sehingga beliau diberikan wahyu oleh Allah, diberikan mukjizat oleh Allah berupa tongkat. Dia bukan sihir, ya. Dia seperti sihir tapi bukan sihir. Dia mukjizat untuk melemahkan ahli-ahli sihirnya Firaun ketika itu, ya. Begitu. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diberikan wahyu, beliau diberikan mukjizat, beliau bisa menghidupkan atau menyembuhkan orang yang terkena penyakit lepra, penyakit kusta ketika itu. Kenapa beliau diberikan itu? Beliau menyembuhkan tanpa obat. Tanpa obat. Karena kebiasaan masyarakat di masa Nabi Isa alaihissalam itu mereka berkecimpung dalam dunia pengobatan. Mereka sangat ahli dalam pengobatan. Lalu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam seperti pengobatan tapi bukan pengobatan, dia mukjizat, gitu. Untuk melemahkan pengobatan yang ada pada masa itu. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa mukjizat Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mengandung gaya bahasa, tata bahasa yang luar biasa tinggi, ya. Nah, kenapa? Untuk melemahkan sastra Arab ketika itu. Kenapa? Karena ketika itu masyarakat Arab sangat mendewa-dewakan sastra, syair. Maka datang Al-Quran, dia seperti sastra, seperti syair, tapi bukan sastra dan bukan syair. Dia adalah mukjizat. Nah, itu. Jadi orang Arab ditantang dan tidak ada yang bisa, Pak. Sampai sekarang tantangan itu masih berlaku. Nah, berarti orang Arab, kalau orang Arab tidak bisa, berarti pertanyaan yang kedua, apakah Muhammad yang buat? Tentu bukan Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad adalah bagian daripada masyarakat Arab ketika itu. Kalau orang Arab saja yang ahli bahasa tidak mampu membuat semisal Quran, apalagi Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah orang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan menulis. Beliau bukan ahli bahasa, beliau bukan ahli sastra, apalagi beliau tidak bisa lagi. Apalagi di saat yang bersamaan beliau menggunakan dua gaya bahasa, ada gaya bahasa hadis dan ada gaya bahasa Al-Quran yang beliau ucapkan. Ini pertanyaan manusia itu, Pak, biasanya. Manusia itu biasanya terkenal dengan gaya bahasanya. Kalau saya sebut begini, betul tidak? Itu kita ingat siapa? Betul tidak? Agim kan begitu. Jamaah. Kan begitu kan? Jadi manusia itu terkenal dengan gaya bahasanya. Dan gaya bahasa itu tidak bisa, kadang-kadang itu dia khas. Kadang-kadang tidak bisa berbeda. Satu jalur, ya, satu gaya bahasa. Tapi Rasulullah, beliau mengungkapkan dua gaya bahasa secara bersamaan. Satu hadis, satu Al-Quran, dan itu memiliki gaya bahasa yang berbeda. Begini. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Al-Quran ialah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karangan orang Arab, bukan karangan Muhammad, dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya kita kemudian membangun peradaban, ya. Membangun peradaban. Apa itu peradaban? Dalam bahasa Arab namanya hadarah. Hadarah itu adalah majmu'ul mafahim anil haya. Dalam kitab Nizamul Islam disebutkan al-hadarah adalah majmu'ul mafahim anil haya, sekumpulan pemahaman tentang kehidupan. Gitu. Jadi apa pemahaman itu? Tentang pandangan hidup, tentang cara hidup, bagaimana kita berperilaku, itu semua tentang pemahaman, sekumpulan pemahaman tentang hidup. Ya.
Ada juga yang disebut dengan madaniyah. Madaniyah itu adalah sarana-sarana fisik yang kita bisa gunakan ya dalam kehidupan kita, alat-alat dan sebagainya ya. Sarana fisik ini atau madaniyah ini bisa saja dia dipengaruhi oleh hadarah, pemahaman hidup tertentu. Bisa juga tidak. Kalau dia dipengaruhi oleh pemahaman hidup tertentu, maka dia tidak boleh kita ambil. Misalnya tabe ya. Ya, kita tidak boleh menggunakan kalung salib. Dia kalung umum sebenarnya, tapi ada salibnya. Tidak boleh kita pakai. Kenapa? Karena dia datang dari pemahaman agama yang lain. Begitu. Atau tabe kita menggunakan topi Santa Claus. Ya. Ini kan biasanya ramai ini kalau mau Natalan. Ada topi Santa Claus. Mungkin kita menganggap tidak apa-apa ji. Tidak. Itu adalah madaniyah, bentuk fisik yang berasal dari pemahaman hidup yang lain, bukan dari Islam. Nah, itu. Maka kita harus pilah-pilah, itu. Mana madaniyah yang tidak boleh kita gunakan, mana madaniyah yang boleh kita gunakan. Kalau yang sifatnya umum seperti handphone, ya, laptop, atau mungkin kamera ini, ya, yang sedang menyuting saya ini, ya. Insyaallah nanti silakan Pak ya di like tawa, di like, share, comment, and subscribe. Saya lihat ini baru 36 subscriber. Ini ada mungkin 100-an orang di sini. Pak tabe kita sebentar buka YouTube, subscribe ini channelnya. Apalagi ceramah saya ada di dalam, silakan Pak di like ya. Tapi nanti panitia tolong di tag dengan channel saya ya, Denny Hakim Channel, di tag ya. Nah, jangan lupa subscribe. Namanya promosi ya. Baik Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu peradaban atau hadarah Islam itu dia dibangun yang berasaskan Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena ya bagaimana peradaban Al-Qur'an itu asas pandangan tentang hidupnya memiliki ciri khas ya. Asas kebahagiaannya, pandangannya tentang kebahagiaan itu berbeda dengan yang lain. Asas tentang hidupnya ya, tentang kehidupan ini ya. Dalam Islam itu jelas ya. Ada 3 pandangan, 3 ideologi yang berkembang di tengah masyarakat ya, yang itu punya pandangan hidup dan cara hidup yang berbeda. Yang pertama ya, tapi begini Pak, sebelum kita masuk ke situ, kita harus paham dulu 3 pertanyaan mendasar. 3 pertanyaan mendasar. Dari mana saya, akan untuk apa saya ada di dunia ini, dan akan kemana saya? Ya. Min aina ataitu, limadza ataitu, ila ainal masir. Dari mana saya? Ada pemahaman hidup yang mengatakan begini, saya datang dari materi. Saya hidup di dunia ini untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya materi, dan saya akan kembali menjadi materi. Ini pandangan hidup sosialis komunis. Sehingga hidupnya untuk mengejar materi saja. Yang kedua, pandangan hidup, saya datang dari Tuhan pencipta. Saya hidup di dunia ini tidak ada urusannya dengan Tuhan. Tuhan tidak mengatur saya, terserah saya hidup dengan cara apa, dan saya akan kembali kepada Tuhan, masuk surga. Ini adalah pandangan kapitalisme sekuler. Itu. Dan ini kebanyakan dianut oleh manusia, bahkan banyak umat Islam yang seperti ini. Sekuler itu artinya apa? Memisahkan agama dari kehidupan. Agama itu hanya ditabe di masjid-masjid saja, di tempat-tempat ibadah. Tapi kalau sudah keluar dari masjid, bebas melakukan apa saja, tanpa terikat dengan agama. Begitu. Inilah pandangan hidup sekuler, dan ini juga sangat disayangkan banyak dianut oleh kaum muslimin. Bahkan ada yang mendakwahkan, mengopinikan. Ya. Yang ketiga, pertanyaan adalah, saya datang dari Allah, hidup di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah dengan menjalankan syariatnya, dan saya akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya selama hidup di dunia. Inilah pandangan hidup Islam. Gitu. Jadi inilah asas pandangan peradaban dalam Islam.
bahwa hidupnya dalam rangka ibadah untuk kemudian mempertanggungjawabkan kepada Allah di hari kemudian nanti. Apa asas kebahagiaan? Apa pandangannya tentang kebahagiaan? Kalau kebahagiaan dari sisi orang-orang komunis dan kapitalis, kebahagiaan adalah mendapatkan memuaskan jasmani sebanyak-banyaknya. Maka hidupnya untuk orientasinya materi saja terus. Ya. Islam asas hidupnya kebahagiaannya adalah mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Makanya Pak, beda itu. Dalam Islam itu kan tidak semua orang yang punya, tidak semua orang yang kaya. Ada orang yang kaya tapi tidak bahagia. Ada orang yang miskin biasa-biasa saja tapi bahagia. Kenapa? Karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharap cuma ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah peradaban Islam yang pernah ada pada masa yang lalu, yang asasnya adalah Al-Qur'anul Karim dan pernah diterapkan selama kurang lebih 13 abad lamanya. Dan inilah yang kemudian tidak lagi berlaku di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kewajiban kita semua, maukah hidup kita kembali diatur oleh Al-Qur'an? Mau? Siapa yang mau diantara jamaah sekalian yang peradabannya peradaban Al-Quran? Siapa diantara jamaah sekalian yang mau hidupnya diatur oleh Al-Quran? Kenapa ragu Pak? Siapa diantara kita yang hidupnya mau diatur oleh Al-Quranul Karim? Kita semua pasti mau. Mungkin malu-malu kita mengatakan, ya, tapi itu tugas kita semua Bapak Ibu sekalian untuk kembali mendakwahkan Al-Quran ini sehingga dia bisa terapkan menjadi asas peradaban bagi kita umat Islam sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan kebaikan kepada kita semua dan tetap istiqamah sebagaimana masjid ini cahaya istiqamah. Nurul istiqamah, ya, jamaah tetap istiqamah untuk istiqamah menjalankan kehidupan Islam. Amin ya rabbal alamin. Tapi Pak, sebelum saya menutup pembicaraan saya kali ini, tabe ya. Kebetulan saya ada amanah untuk menyampaikan, ya, bahwa saya mewakili gerakan amal bersama umat sedang membangun sebuah pondok pesantren atau ma'had penghafal Quran. Ya, yang akan mencetak para penghafal Quran khususnya dari orang-orang yang tidak mampu, insyaallah akan digratiskan, ya, yang bernama Hufaz Academy Center, yang kebetulan diberikan amanah lahan wakaf seluas kurang lebih 0,5 hektar yang berlokasi di Desa Bontolangkasa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, ya, Sulawesi Selatan. Ya, jadi tidak jauh dari Jalan Poros kalau Bapak Ibu sekalian berada di sana ingin melihat kondisinya. Nah, oleh karena itu kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini, siapa tahu ada di antara Bapak Ibu yang mau berwakaf membantu, ya, pembangunan ma'had ini. Semoga wakafnya ini bisa menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada kita, apalagi di bulan yang mulia ini. Insyaallah ada panitia di sana, ada tim saya, ada spanduknya, ya, bisa silakan berkomunikasi nanti. Tapi inilah yang bisa kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua dan tetap menjadikan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Usikum nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.